kemudian, warung bakso basi. Aku bilang juga apa? Wahyu itu sial semenjak nikah sama kamu, Asi. Suara Bu Warti menggema di ruangan sempit warung bakso yang sudah 2 hari ini tak didatangi pelanggan. Tapi Asi itu kan cantik, Bu. Sahut Wahyu pelan, berusaha tersenyum walau wajahnya pucat lelah dengan sikap ibunya. Cantik? Buat apa? Cantik kalau bikin hidup melarat. Dulu loh, bapakmu itu udah mau ngelamarin kamu sama Sari, adiknya Pak Lurah, anak PNS, tanahnya akeh. Sekarang daging aja nyicil ke tetangga, gas dapur minjem. Bu Warti menepuk paha, berdiri dari bangku panjang, matanya melirik ke wajah Asi yang tertunduk, tangannya meremas kain lap di pangkuannya. Wahyu menahan nafas, menunduk. Dia tahu ibunya kasar, tapi kali ini batas itu sudah dilampaui. Namun suaranya tetap tenggelam dalam diam. Sudah, Bu. Aku capek. Bu Warti meraih tasnya kemudian pergi. Sandal jepitnya bersuara keras menginjak lantai keramik yang mulai retak. Asi menoleh perlahan ke arah Wahyu. Matanya basah, bukan karena air mata, tapi karena panas yang menyesakan dada. Bukan aku penyebab kamu miskin, Mas. Aku cuma perempuan biasa yang kau nikahi dengan niat baik. Wahyu menghela nafas. Ia duduk di bangku dekat dapur. Aku tahu, Asi. Tapi warung ini gak berjalan. Modal habis, hutang semakin bertambah. Jadi kita nyerah. Tanya Asi. Kalau ada cara lain, aku akan pilih itu. Kita harus cari modal sih. Hutang maksudnya. Asi tak menjawab. Siapa yang suka hutang? Ia hanya berdiri dan membawa baskom bakso kosong ke arah belakang, membilasnya pelan. Dia ingin kaya. Dia ingin membuktikan dirinya. Malam itu, mimpi aneh didapati Asi. Suara-suara bergema di telinganya, namun tak jelas bicara apa. Lalu sebuah bukit dengan hutan lebat di bawahnya terlihat sepintas, namun cukup jelas. Asi terbangun dengan nafas memburu. Jantung yang berdebar seperti dikejar setan, keringat dingin membasahi punggungnya. Apa artinya mimpi itu? Pasar pagi di kota Banyumas masih dingin dan becek sisa hujan tadi malam. Asi menggenggam kantong plastik berisikan 2 ikat bayam dan tahu. Ia berdiri mematung ketika sebuah mobil putih berhenti di depan toko emas. Wanita yang keluar dari pintu depan itu mengenakan gamis mahal dan tas branded. Asi, suara itu membuatnya menoleh. Dina, matanya membelalak. Astaga, aku sampai pangling loh sekarang. Dina tertawa renyah. Iya dong, warung buburku rame sekarang. Omong-omong mau beli apa? Udah belanjanya? Udah, Din. Kita makan dulu ya di sana. Tenang, aku traktir deh. Ajak Dina. Asi duduk di warung, menyantap traktiran bakso dan es dawet yang diberikan Dina. Asi akhirnya bercerita tentang kesulitan hidupnya. Din, gimana sih biar usaha lancar? Ya meskipun gak sukses kamu, tapi paling udah usahanya tetap berdiri. Usahaku hampir gulung tikar, Din. Modal habis, hutang numpuk, stres aku. Dina menoleh ke kanan dan ke kiri. Apa kamu sudah tidak kuat lagi dan ingin dibantu? Tapi ya mungkin agak berat sih. Asi mengernyit. Maksudmu? Kamu mau bantu aku? Tanya Asi, tatapan matanya berbinar penuh dengan harap. Ya bukan aku sih sebenarnya yang bantu. Aku bisa kok ngantar kamu pulang dan kita lanjutkan bicara di mobil. Aku gak bisa bicara di sini karena ini rahasia. Dina menuntun Asi ke dalam mobil, menyalakan AC, lalu menatapnya lebih dalam. Kamu pernah gak dengar tentang Bukit Tunjung Jati? Asi mengangguk perlahan. Yang kata orang-orang angker. Ya, angker sih, tapi itu juga tempat orang cari jalan cepat. Termasuk aku. Dina menatap lurus. Tapi ingat, ini bukan buat orang yang ragu-ragu. Kamu tuh harus siap, niatmu harus kuat. Asi menggigit bibirnya. Maksudmu apa? Jalan cepat gimana? Aku gak paham, Din. Kalau cerita yang jelas dong. Aku ini sudah puyeng. Jangan dibikin makin puyeng. Dina menghela nafas lalu mengkeleng pelan. Memang ya,
Kalau orang lagi susah karena otaknya jadi tumpul, jalan cepat yang aku maksud itu, Dina menggantung ucapannya, Asi menunggu tak sabaran. Apa? Tanyanya lagi. Pesugihan, sahut Dina cepat. Ah, yang bener, Asi tersentak. Dia usah sok kaget lagi deh. Ini tuh umum di kalangan pengusaha, penjual kayak kita, jualan tanpa ada dorongan, ya kalau nggak hoki ya sepi. Lihat dari ekspresimu sepertinya kamu nggak tertarik. Ya udah deh, gak usah dibahas. Ayo aku antar pulang. Selamat menikmati hari-hari kesusahan, ujar Dina. Bukan aku nggak tertarik, aku cuma kaget. Jadi apa yang mesti disiapkan dan berapa yang harus aku bayar? Pasti mahal ya. Asi cemas. Ya, pasti butuh uang lagi. Ia menatap kresek berisi tahu dan bayam yang ia bawa, bahkan membeli tahu pun itu sudah pengeluaran ekstra baginya. Bukan, bukan uang, tapi tumbal. Tapi semua yang kau punya akan berubah. Coba deh lihat aku. Asi memandangi sahabat lamanya itu. Wajah Dina bersih, cerah, penuh perhiasan emas, rambut yang terawat oleh salon dengan harum bau parfum mahal. Mobilnya berkilat. Semua yang kupunya sekarang dulu cuma mimpi bagiku. Dan soal bayar dukun, kamu bisa kok bayar saat semua berhasil. Bayar aja di kunjungan selanjutnya. Jelas Dina. Caranya bagaimana? Asi berbisik, entah kenapa hatinya berdetak dengan keras. Dina tersenyum. Pesugihan pocong tundung di Bukit Tunjung Jati. Kita naik ke bukit itu, aku antar. Tapi jangan pernah menoleh ke belakang begitu masuk kawasan bukit dan jangan pernah mundur atau kalau itu terjadi, kamu akan celaka di sana. Sesampainya di rumah, Asi segera melaporkan itu kepada suaminya. Gimana menurutmu, Mas? Bukankah ini ide yang bagus? Kita bisa segera keluar dari masalah ini segera. Tanya Asi penuh harap. Wahyu diam. Cukup lama ketika Asi mengutarakan keinginannya, tangannya gemetar memegang gelas kopi. Kamu gila, Mas. Aku pengen kita keluar dari kehinaan ini. Aku mau kaya, Mas. Asi bangkit dari kursi, matanya merah. Aku juga pengen kamu punya harga diri di depan ibumu. Aku mau kita bisa hidup dengan layak. Kamu pikir dengan pesugihan hidup kita akan mudah dan enak? Hah? Itu jalan sesat sih. Aku pikir hidup ini terlalu pahit kalau dijalani jujur tapi miskin. Wahyu menunduk, ia tak bisa menyangkal perihnya kenyataan hidup. Kalau memang kamu pergi, pergi. Tapi aku tidak akan ikut. Asi mendekat, menyentuh tangan suaminya. Aku cinta sama kamu, Mas. Tapi aku juga cinta harga diriku. Kita akan punya mobil mewah, Mas. Kita akan punya rumah megah. Apa Mas tidak capek dengan kemiskinan ini? Hutang kita setiap hari bertambah. Warung bakso lama-lama harus terjual untuk kita makan, Mas. Wahyu mengakui semua itu benar. Jalan rasanya tertutup rapat. Tak ada yang mau meminjaminya uang untuk modal. Kemarin, Wahyu sudah ajukan pinjaman resmi maupun mencoba berhutang pada sanak atau keluarga dan teman tadi mau membantu. Semua menjauh, bahkan adiknya menghina. Dengan berat hati, ia mengangguk lemah pada Asi. Sebagai suami, dia merasa gagal, hancur begitu mengizinkan Asi dengan ide gilanya itu. Sore itu, Asi dan Dina berangkat dengan membawa segala macam perangkat pesugihan, ayam cemani, bunga 7 rupa, kemenyan, serta tentu saja uang rokok dan gula untuk kuncen penjaga Bukit Tunjung Jati. Asi berhutang pada Dina untuk yang ia siapkan, tapi Dina bilang tak butuh uang dari Asi karena uangnya sudah banyak. Asi tersenyum, membayangkan ia tak butuh lagi uang seperti Dina. Perjalanan beliku menurun serta menanjak dengan mobil Dina. Tempat pesugihan itu terletak di utara Gunung Slamet. Sebenarnya banyak pesugihan yang bisa dipilih, namun yang membuat kaya lebih cepat dalam hitungan hari menurut Dina adalah pesugihan ini. Butuh waktu 2 jam hingga sampai ke hutan dan berjalan kaki menuju bukit hingga sampai di tengah malam. Asi dan Dina disambut oleh sang kuncen, penjaga Bukit Gunung Jati yang sudah tahu akan kedatangannya. Mari, silakan duduk dulu. Suara kuncen itu bahkan begitu menyeramkan terdengar. Mereka duduk di hamparan daun yang terbuka di depan rumah panggung tua. Aku harus tetap di sini. Mbak Kuncen yang akan menuntutmu melakukan ritual, Asi. Kamu siapkan? Sendirian, Asi tanpa ketakutan menatap ragu pada kuncen tua yang balas menatapnya dingin. Namun tatap Mbak Kuncen membuat ia mengangguk tanpa pilihan.
Dina menunggu di depan rumah panggung tersebut sendirian, sementara Asi ikut kuncen itu menuju Batu Keramat tempat Mbak Pocong Tundung berada. Rasanya ada mata-mata tak terlihat yang mengikuti langkah Asi dan Mbak Kuncen. Suara burung dan anjing dari kejauhan makin membuat suasana makin suram. Ritual dilakukan. Asi harus melepas pakaiannya dan mandi dengan bunga, diiringi rapalan mantra khusus oleh Kuncen yang duduk bersemedi di sisi telaga. Sebuah kain dililitkan di tubuh. Gemetar kedinginan Asi. Asi tidak boleh mengenakan pakaiannya dengan kain terlilit jarik. Ia sampai ke pintu gua keramat. Di dalam gua, dengan pintu masuk penanda berupa batu besar berbentuk seperti keranda, Asi dan Kuncen itu masuk ke gua diiringi suara angin yang berdesir keras. Suasana begitu gelap dan dingin. Asi melihat keranda tertutup kain hitam, tersingkap kainnya oleh angin tak dari mana. Sang Kuncen menuntun Asi ke dalam posisi tidur di atas keranda, dan Mbak Kuncen memakaikan kafan padanya dibentuk seperti pocong sesungguhnya dikafani seperti orang mati. Dek, hati Asi bergetar ketakutan. Dingin di dalam kain kafan, tangan bersedekap di dada. Rasa gelisah dan campuran rasa tidak nyaman yang mengentak perasaannya. Asi dituntun membaca mantra Jawa kuno. Asi menangis mengucapkan mantra itu karena rasa gelisah yang terasa berat di dalam keranda. Asi meneteskan air mata takut, gelisah, dan aneka perasaan tak menentu tanpa ia dapat jelaskan. Namun Mbah Kuncen berkata dengan tegas, "Ingat, segala kemiskinan dan hinaan yang kau terima selama ini. Apa kau mau mundur sekarang?" Asi menggeleng, menghapus air matanya sambil menarik nafas memupuk keyakinan. "Aku bisa melewati ritual. Aku ingin kaya, Mbah." Mbah Kuncen tersenyum, lalu menuntun Asi berikrar sumpah dalam bahasa Jawa kuno berupa pengabdian setia Asi pada Mbah Pocong Tundung sampai ia mati, dengan dupa dan ayam cemani serta bunga yang tadi disiapkan oleh Dina. Sesaji lengkap dengan bau asap kemenyan menyeruak. Ayam cemani menggelepar dipotong oleh Mbah Kuncen dengan tubuh Asi yang masih dalam kafan pocong. Bau anjir menyeruak ke tenggorokan Asi. Suara bergetar, rapalan mantra Mbah Kuncen makin nyeras. Lalu petir menyambar. Saat itu juga keranda bergerak keras. Asi seperti diombang-ambing dalam keranda. Asi tak mampu bergerak. Asi berteriak ketakutan, namun ia terikat dalam bentuk pocong. Tangisnya tumpah namun terus memberanikan diri. Akhirnya semuanya reda. Saat keranda dibuka, Asi menggap-menggap, pucat dan sembab. "Tumbal harus 3 dari darah terdekatmu. Permintaan pesugihanmu sudah diterima." Asi mengangguk patuh. Ia dibantu duduk dan kain kafan itu terlepas sendiri cepat-cepat. Asi mengenakan pakaiannya. Mbah Kuncen terus menebar bunga dengan menggenggam leher ayam yang sudah mati. "Asi, kau harus minum darah ayam cemani ini, atau ritual ini gagal." Asi mengangguk. Ia merasa mual, namun bayangannya tentang mobil dan tumpukan uang yang akan ia punya membuat ia patuh. Asi muntah, namun harus terus meminum darah itu. Asi tidak tahu itu adalah darah tumbal pertamanya. Saat darah itu selesai diminum, matanya tak lagi seperti semula. Dunia tampak berbeda. Ia bisa melihat lebih dari yang manusia biasa lihat. Sesuatu berdiri di belakang Mbah Kuncen. Pocong itu tersenyum kaku. Mata kosongnya menatapnya dengan kulit gosong. Makhluk itu mendekat, lalu perlahan naik ke punggungnya. "Dia akan ikut kamu. Jangan tolak, jangan menoleh. Jangan pernah melanggar janji, atau kau mati," kata Sang Kuncen berbicara datar. Asi menelan saliva, berdiri tertati. Angin berubah dingin di punggungnya. Terasa berat, namun ia tak bisa berbuat banyak hal. Ia pulang dengan wajah haru dan makhluk putih berkain yang menempel diam-diam di punggungnya. "Kamu akan kaya, Dok. Buktikan saja." Suara Sang Kuncen berbisik. Asi tersenyum, mengangguk, siap untuk turun dari bukit tertati dengan kening bercucuran karena beban gaib yang ia pikul. Pagi itu, langit belum sepenuhnya terang. Saat Asi membuka matanya, tubuhnya lelah, matanya berat, tapi hatinya terasa aneh berdebar.
berdebar seperti habis mengalami mimpi buruk padahal semuanya nyata. Ritual semalam di Bukit Tunjung Jati masih membekas di benaknya keranda, kain kafan, darah amis, dan suara gemuruh petir saat keranda itu bergerak sendiri. Namun, ia tak punya waktu untuk berenung. Usaha harus segera dijalankan. Warung bakso yang dibangunnya bersama Wahyu suaminya selama bertahun-tahun nyaris bangkrut. Sebelum Dina memperkenalkannya pada pesugihan ini, Asih membuka dompetnya. Ia mengeluarkan seutas tali kusam. Terlihat biasa, namun itulah tali pocong yang diberikan oleh Mbak Kuncen setelah ritual selesai. Tali itu kini seperti denyut hidup yang baru. Menurut Kuncen, selama tali itu disimpan di dompet dan dipakai untuk kepentingan usaha, maka pemiliknya bisa mengambil apapun dari siapapun tanpa membayar. Dunia akan mengira jika ia sudah membayar, uang akan datang dengan sendirinya. Dengan ragu, Asih memasukkan kembali tali pocong itu ke dalam dompet dan melangkah keluar rumah menuju pasar. Dia masih berpakaian lusuh dan mengenakan sandal rumah, tapi langkahnya terasa lebih ringan. Di dalam pikirannya, dia hanya membayangkan daging sapi segar, mie bumbu, sayuran, semua yang harus dibeli sebanyak mungkin agar warung bakso mereka bisa dibuka besar-besaran hari ini. "Sih, kamu mau kemana?" Wahyu menghentikan langkahnya sebelum sampai ke pintu. "Mau ke pasar, Mas," sahut Asih singkat. "Loh, mimpi kamu. Kita kan tidak punya uang." "Kamu tunggu aja di rumah, Mas. Bersihin warung bakso kita ya." Namun di tengah jalan, tubuhnya mendadak berhenti. Matanya melebar dan dadanya berdebar keras. Di belakangnya, sesosok pocong dengan wajah membusuk dan mulut yang terus meneteskan liur hijau kental mengambang mengikuti langkahnya. Tak satu pun orang melihatnya, hanya Asih. Pocong itu seperti bayangan yang lengket mendesis, matanya bolong, mengeluarkan belatung, namun menatap tajam ke arah dompet di tangan Asih. Dia gemetar, namun dia tahu jangan panik dan jangan takut. Bukankah ini bagian dari perjanjian? Sesampainya di pasar, ia mulai mengambil barang, beberapa kilo daging, 5 bungkus mie, bumbu kaldu, cabai, bawang, seledri, semua dikumpulkan. Berapa semuanya, Bu?" tanyanya dengan suara datar. Penjual tersebut menyebut angka. Asih mengangguk, tersenyum, lalu berpura-pura mengeluarkan uang dari dompetnya yang berisi tali pocong itu dan memberikan angin kosong. Tapi si penjual mengangguk puas seolah telah menerima uang yang pas. "Lengkap ya, Bu Asih? Ditunggu lagi loh," ucapnya ramah. Asih tersenyum kecil, matanya melirik ke belakang. Pocong itu melompat pelan di dekat gerobak sayur, liurnya menetes ke daun kol yang sedang ditata oleh tukang sayur itu. Ia menarik nafas dan buru-buru kembali ke rumah. Warung bakso milik Asih buka di siang harinya. Gerobak bakso yang semula kusam kini sudah dicat ulang. Dari mana catnya? Dari pasar pagi tadi, tanpa uang dan tanpa masalah. Asih dan Wahyu mulai sibuk. Dia memasak, Wahyu menyajikan, pelanggan berdatangan, dan entah mengapa mereka ketagihan. "Mantap ini, baksonya beda banget, Bu Asih. Enak banget, gurihnya itu loh, nempel di lidah," kata seorang pelanggan sambil menyeruput kuah hingga tandas. Boleh tambah 5 bungkus buat dibawa pulang." Setiap hari, warung bakso mereka semakin ramai. Uang mengalir seperti air, laci uang tak pernah kosong. Bahkan dalam seminggu, Wahyu sudah mampu mengganti motor tuanya dengan yang baru. Mereka mulai dihormati tetangga, tak lagi dicibir karena hidup susah. Namun Asih tak ikut makan dari warung sendiri. Bukan karena dia diet atau sibuk, tapi karena dia melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Setiap kali dia membuka panci besar yang berisi kuah kaldu, sosok pocong itu berdiri di dekatnya. Wajahnya semakin rusak, kulit pipinya sobek, hingga giginya bisa terlihat jelas. Matanya hitam bolong dan mengeluarkan cairan gelap. Setelah belatung berjatuhan dari mata bolongnya, kain kafannya sudah basah oleh lendir tubuhnya sendiri. Dia menjulur ke arah panci. Liur hijau kehitaman berbau busuk menetes langsung ke dalam kuah bakso yang mendidih perlahan. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri seperti penjaga. Kepalanya terkadang menoleh pelan seolah menyadari kehadiran Asih yang hanya bisa menahan mual sambil meracik bumbu. Bau busuknya membuat Asih ingin muntah. Itulah kenapa ia tak mampu mencicipi kuah baksonya sendiri.
Dia hanya bisa memalingkan wajah. Setiap kali para pelanggan menyeruput kuah itu dengan ekspresi kenikmatan luar biasa di malam harinya. Selepas semua pelanggan pergi dan warung ditutup, Wahyu menumpahkan isi laci uang kertas tikar. Uang kertas itu berserakan. Beberapa lembar bahkan masih berbau kuah bakso. Asih, kamu hebat sayang. Ini baru beberapa hari loh, seru Wahyu sambil tertawa kecil, matanya bersinar. Kalau begini terus, akhir bulan kita bisa beli kulkas 2 pintu. Bukan cuma kulkas, mobil, rumah, kita bisa beli kok mas, saut Asi dengan mata berbinar. Asi duduk di sampingnya, melihat tumpukan uang di depannya, dia ikut tersenyum lebar menggenggam tumpukan uang kertas yang sedang mereka hitung. Kita kaya mas. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, perut mereka kenyang, tagihan tak tertunda, dan suara tetangga tak lagi menohok. Mereka saling pandang takjub. Tak ada kata, namun senyum mereka meker, rasanya lega, ringan, dan bahagia. Dari dapur yang remang, di balik tirai kain yang tak sepenuhnya tertutup, sosok pocong itu masih berdiri di dekat panci besar. Tubuhnya berasa lembab, mengeluarkan suara seperti mendesah. Matanya menyorot tanpa kelopak menatap ke arah Wang. Rok, rok, dengus nafas atau mungkin suara pocong itu. Asi bergidik, namun malam itu Asi memilih untuk tidak peduli. Tumpukan uang di laci terlalu banyak, cukup untuk menekan rasa takut dan kengerian pandangannya. Seminggu lagi, tepat sebulan usaha Asi dan Wahyu dengan bantuan pesugihan berjalan, lonceng mimpi dari kuncen tua telah hadir. Dina mengingatkannya untuk tumbal yang harus ia suguhkan untuk pocong Batundung. Asi tak pernah melupakan hari itu, hari ketika ia dan Wahyu datang ke rumah Warni untuk meminjam uang. Kenangan dulu saat susah itu kerap mengendap di sudut pikirannya saat malam kalau warung sudah tutup dan semua uang hasil penjualan dihitung di atas meja makan. Bayangan Warni perlahan kembali seperti kabut tebal yang enggan menguap. Saat itu Warni duduk di kursi plastik halaman rumahnya, lengkap dengan daster hijau tua dan bibir menyeringai sinis. Tangannya memegang ponsel mahal dan di belakangnya terparkir mobil barunya. Pinjem? Sama aku? Pakai apa? Pakai apa nanti bayarnya? Gak tahu malu. Warni meludah dengan jijik. Suara cekikikannya terdengar nyaring menyayat harga diri. Please deh, jangan deket-deket dong. Nanti aku ketularan Kismin. Sana pergi. Aku nggak mau minjemin uang sepeser pun sama kalian. Ya, Asi masih ingat dengan jelas. Ludah Warni mengenai kerudungnya tanpa sengaja, tapi sengaja. Wahyu menunduk, Asi menggigit bibir. Mereka pergi tanpa sepatah kata, tapi dendam itu tak pernah padam. Tak sekalipun. Mas, kita butuh tumbal. Hah? Apa? Tumbal? Darah terdekat kita. Bisa keluargamu atau keluargaku. Lalu, maksud kamu mereka akan mati? Wahyu bergidik menatap istrinya dengan ngeri. Ya, aku sudah pilih mas. Sepupumu, Warni, yang sudah pernah melukai hati kita. Dia meludahi aku dan juga kamu saat kita susah dan pinjam uang. Apa dia bisa? Dia itu kan bukan darah terdekat. Tapi dia serumah dan dirawat ibumu dari kecil. Jadi jelas bisa. Besok aku harus pergi ke Bukit Tunjung Jati lagi untuk menyerahkan Warni, mas. Ritual yang sama di gua Bukit Pintu Keranda menjadi pocong dengan menyebutkan nama tumbal. Derak keranda dan petir menjawab. Tumbal Asi, bau anyir, serta darah hitam ayam cemani menguasai tenggorokannya lagi. Warni meninggal setelah 1,5 bulan Asi dan Wahyu menjalankan pesugihan. Kecelakaannya menjadi perbincangan warga satu kampung. Ketabrak truk bu di jalan raya depan pom bensin. Punggungnya hancur. Katanya itu loh, sampai tulangnya kelihatan, kata tetangga yang melapor sambil bergidik ngeri. Namun itu hanya cerita dari dunia nyata. Dalam dunia yang dilihat oleh mata gaib, kejadian itu tampak jauh lebih buruk. Warni duduk di atas motor metik merah mudanya. Dia baru pulang dari salon membawa kuku berwarna mencolok dan bibir baru yang disulam merah menyala. Namun ia tidak sendirian. Di belakangnya duduk sosok pocong yang sama mengikuti Asi ke pasar. Kini ia membonceng motor Warni dengan mata kosong dan mulut terbuka. Liur hitam menetes deras seperti air hujan di musim paceklik.
Warni tidak bisa menengok. Tubuhnya terkunci, mulutnya ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Pocong itu perlahan mendekatkan wajahnya ke tengkuk Warni dan meludahi punggungnya dengan liur hitam kental. Suara desis seperti air menyentuh bara terdengar. Punggung Warni berlubang, menganga seperti luka bakar. Jeritan akhirnya keluar, tapi sudah terlambat. Dari kejauhan, suara klakson truk menggelegar, ban besar menggesek aspal, dan dalam sekejap tubuh Warni terempas. Punggungnya membentur besi keras ban truk, bunyi tulang patah seperti ranting diremukan memenuhi udara. Darah mengalir deras dari punggung Warni. Tulang punggung itu dikerubungi lalat. Setelahnya, nafas terakhirnya hanyut dalam jeritan ngeri. Malam itu, Asi sedang membersihkan dapur setelah pelanggan terakhir pulang, tapi ia membeku saat mendengar suara air menetes dari panci besar. Dia menoleh dan melihatnya. Sesosok pocong berdiri di dekat panci. Mulutnya masih mengeluarkan liur menjulur ke dalam gua. Namun malam ini ada sosok kedua. Ya, sosok pocong perempuan. Rambutnya panjang terurai keluar dari kain kafan. Wajahnya mirip, dan ya, Asi langsung mengenalinya. Itu adalah Warni. Liurnya kini jauh lebih kental, warnanya kelabu, dan ia juga meludahi gua. Kedua pocong itu berdiri berdampingan, bergantian menjatuhkan liur ke dalam panci besar yang telah memberi mereka kehidupan mewah. Asi gemetar, namun ia tidak boleh berteriak. Ia menunduk lalu kembali mencuci mangkuk. Asi, kamu yakin kita harus terus begini? Tanya Wahyu suatu malam saat mereka duduk di dalam mobil baru yang mengkilap hasil penjualan bakso dalam 2 bulan. Masa kamu gak pernah mimpi aneh sih? Aku ngerasa Warni itu kayak minta tolong dan ngejar tiap malam. Kayak ada yang ngikutin kita. Asi melirik suaminya, nafasnya pelan, matanya dingin. Kamu lupa, Mas. Warni itu pernah meludahi kita waktu kita minjem uang. Ucap Asi tenang. Kita udah gak bisa mundur loh, Mas. Tuh sih, tapi pocong sekarang ada 2. Wahyu berbisik. Aku kadang itu melihat dengan ekor mataku. Aku rasa mereka melihat aku pas aku lagi bikin bakso. Asi itu menjawab. Ia membuka tasnya dan mengeluarkan kunci rumah besar yang baru mereka beli di pinggiran kota, lalu sebuah brosur tanah kafling. Kalau kamu sayang aku, jangan mundur. Aku itu udah capek dihina. Aku udah capek jadi orang susah. Besok kita beli mobil mewah, Mas. Ia menggenggam tangan suaminya. Mata Wahyu bergetar, tapi kilauan emas, mobil baru, rumah bertingkat, dan pujian warga telah menutupi bisik nuraninya. Wahyu mengangguk patuh. Wahyu memeluk Asi erat. Gini, tiap malam saat dapur sepi dan lampu remang menyala, 2 pocong itu selalu hadir. Warni dengan rambut acak-acakan, tubuh berlubang di punggungnya, dan mata menyala penuh dendam. Dan satu lagi yang lebih tua bermata bolong dengan belatung merayap jatuh tak habis-habisnya. Mereka tidak berbicara, mereka hanya meludahi gua bakso dengan liur hijau kehitaman berbau busuk dan anyir. Wajah Ibunda Wahyu tampak tak berubah. Sejak terakhir kali mereka bertemu, kerut di keningnya masih sama dalam, matanya masih tajam, dan mulutnya masih senang mencela. Wahyu, bakso itu bisnis keluarga kita dari dulu. Bapakmu yang mulai. Resepnya aja kamu hafal. Warung bakso ini laris karena resepnya yang spesial, ya bukan karena Asi, katanya sambil menyesap teh panas dengan bunyi seruput keras. Asi menunduk di ujung kursi, menahan amarah seperti biasa. Sudah bertahun-tahun, tapi luka itu tak pernah benar-benar hilang. Kamu, Wahyu, lanjut perempuan tua itu sambil menunjuk ke arah anaknya. Sekarang itu kamu sudah kaya, punya mobil, rumah, tanah banyak. Ngapain sih masih tahan sama perempuan mandul itu? Gak bisa ngasih anak. Apanya sih yang kamu banggakan? Bu, itu semua milik Asi, Bu. Dia yang membuat aku punya semua ini, Bu. Suksesmu itu lewat ide bisnis keluarga kita. Dia itu jongos posisinya. Bu, Asi itu istriku, Bu. Jawab Wahyu pelan, nadanya ditahan-tahan agar tak meledak. Ya tapi kamu kan anakku, bentak ibunya. Kalau kamu terus kayak gini, nanti kita gak ada keturunan. Kamu pikir harta itu bisa dibawa mati? Ceraiin lah, nikah lagi. Masih banyak kok janda cantik yang bisa kasih kamu anak. Wahyu berdiri dari kursi, matanya memerah. Cukup, Bu.
Asi ini sudah banyak berkorban buat aku. Jangan pernah ibu hina dia lagi. Tapi ibunya hanya tertawa kecil. Bohong. Bohong kalau kamu nggak tergoda. Dulu kamu miskin ya, cocok sama Asi. Tapi sekarang kan kamu udah kaya. Nggak level lah. Asi menatap tangan sendiri pelan dingin. Suara ibu mertuanya menggema seperti palu godam di dada. 3 malam lagi adalah waktunya menumbalkan nyawa terakhir untuk kejayaan harta. Saat angin menderu di sela genting, Asi telah memilih tumbalnya tanpa sepengetahuan Wahyu. Asi berdiri di pojok kamar, memegang seutas tali pocong yang ada di dompetnya. Asi mendadak merindukan saat masuk keranda dan menyebut dengan lantang satu nama. Ya, dia sudah mantap memilih tumbal terakhirnya agar ia kaya raya sampai akhir hayatnya. Kalau ini yang harus aku lakukan, maka aku tidak akan ragu, bisiknya sambil tersenyum. Keesokan harinya, kampung itu gempar. Ibu Sumi jatuh di kamar mandi, patah tulang leher, meninggal. Tangis meledak di rumah keluarga Wahyu, tapi tidak ada yang memperhatikan mata Asi yang justru tampak tenang di tengah kepanikan. Warga berdatangan membawa doa dan juga bunga, tapi malam harinya ketika warung bakso itu sudah tutup dan Asi merapikan dapur, dia tahu sosok pocong ketiga telah datang. Pocong itu tinggi, lebih besar, wajahnya mengerikan, bekas luka tergurat di pelipisnya, matanya membelalak dengan sorot mata penuh kebencian. Ya, itu adalah Ibunda Wahyu. Kafan yang melilit tubuhnya kotor, seperti baru diangkat dari kubur. Dia berdiri di depan panci bakso, tak bergerak, tapi mulutnya bergerak seperti ingin berkata, dan dari sela bibirnya liur hitam itu kembali menetes ke dalam gua. Sekarang mereka bertiga, 3 pocong, 1 peliharaan dan 2-nya adalah tumbal, berkeliling, meloncat, tak henti-hentinya memberikan liur pada panci bakso. Kuah bakso itu semakin hari semakin terasa lezat. Wahyu sendiri tidak menyadari apapun, apalagi Asi sangat pintar berakting. Ia tampak menangisi mertuanya itu, membiayai prosesi pemakaman, tetapi bisik-bisik warga makin ramai terdengar. Loh, dulu sepupunya lo meninggal, sekarang ibunya. Jangan-jangan bener dia pakai pesugihan. Shh, pelan-pelan, nanti kamu yang jadi tumbal. Tahu nggak? Tapi Asi itu baik banget loh. Hari Jumat itu selalu bagi-bagi makanan kota. Minggu lalu ke rumahku bawa amplop, isinya uang. Mana mungkin orang kayak dia tega. Semua mata redup dikala Asi lewat. Mulut mereka terkunci. Asi menunduk dan berkata lembut, "Permisi ibu-ibu," membuat siapapun tak percaya pada gosip pesugihan yang kini mulai berkembang. Kebaikan Asi seperti menambah luka gosip. Orang-orang yang semula curiga mulai diam dan bahkan ikut membela. Toh hidup kita juga terbantu. Dan pelan-pelan suara gosip itu menghilang, tergantikan senyum syukur dari warga miskin yang menerima sumbangan dan antrean pelanggan yang semakin panjang. Malam itu, Wahyu tak bisa tidur. Dia bermimpi, mimpi yang aneh dan mengguncang. Di dalam mimpinya, ia sedang mengaduk kuah bakso, namun kuah itu berwarna hitam legam. Dari dalam panci, 3 tangan putih pucat perlahan muncul, mencakar pinggiran panci dan menarik dirinya ke dalam. Bau anyir menyeruak, dan dari balik kuah panas, 3 pocong berdiri. Warni, ibunya, dan 1 lagi yang belum pernah dia lihat, lebih kurus, tua, wajah gosong dengan mata bolong, mengeluarkan belatung. Ah! Wahyu berteriak, tapi suaranya seperti tertahan di tenggorokan ketika dia menduduk. Kakinya kini sudah tidak ada lagi. Ia telah tenggelam setengah badan di kuah itu. Pocong-pocong itu tertawa tanpa suara. Tiba-tiba saja mulut salah satu dari mereka bergerak dan Wahyu bisa mendengarnya dalam suara yang serak dan berlendir. "Kamu selanjutnya." Warni melotot pada Wahyu. Wahyu terbangun dengan nafas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat. Dari luar kamar, dari arah dapur, dia mendengar suara sendok besar pengaduk kuah bakso mengaduk sendiri di dalam panci. Hari ini terlalu lelah. Tanpa jeda melayani pelanggan, 5 orang karyawan masih saja membuat Wahyu dan Asi kelelahan. Malam itu,
Wahyu duduk di ujung ranjang, matanya kosong menatap langit-langit yang retak, jam di dinding berdetak lambat, seolah menunggu sesuatu di sampingnya. Istrinya Asi mulai gelisah di dalam tidur, tubuhnya menggeliat, keringat membasahi dahi, kedua tangannya meremas selimut dan bibirnya bergetar. Suara pelan terdengar dari tenggorokannya seperti berbisik, berdoa atau memohon. Jangan, jangan lagi, cukup. Aku takut. Wahyu menoleh. Ini bukan kali pertama. Sudah berhari-hari Asi begitu berbisik sendiri di malam hari. Tubuhnya bergetar seperti dihantui. Tapi saat fajar tiba, ia bangun dan bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Senyumnya yang terlalu manis, tatapannya yang terlalu datar, pura-pura. Semua hanya pura-pura. Wahyu tidak buta. Sejak ibunya meninggal, rasa curiga itu berkembang menjadi prasangka. Apa ibuku mati dengan normal? Malam itu, ia menyusup keluar kamar, berdiri mengintip dari sela pintu ke arah dapur. Lampu sudah mati, tapi dari celah panci besar di atas kompor, asap masih mengepul pelan. Dan di tengah bayangan pekat itu, dia melihat istrinya berdiri kaku menghadap panci. Asi menatap tiga pocongnya, lalu tertawa lepas. Asi, istrinya menoleh cepat, tubuhnya kaku. Ada apa? Aku cuma mau tanya satu hal. Sejak ibuku meninggal, aku ingin menanyakan ini. Kau seperti orang yang berbeda dan aku curiga. Aku curiga padamu. Mimpi burukmu, teriakan ketakutan itu. Tatapan Wahyu dingin, matanya tajam seperti pisau. Apa kamu yang menebalkan ibuku? Suara itu menusuk udara seperti cambuk. Asi terdiam. Suaranya tercekat, bibir Asi bergetar, tapi tak ada suara yang keluar. Matanya melebar. Seketika wajahnya pucat pasi. Apa kamu menumbalkan ibuku? Wahyu berteriak. Dia mendekat, memukul meja hingga vas bunga itu pecah. Asi menjerit. Kamu tidak ngerti, Mas. Aku tidak punya pilihan. Mereka meminta tumbal. Gila kamu. Wahyu menampar meja lagi. Demi apa? Demi uang. Demi Mas. Apa demi barang mewah sialan itu? Asi menangis, tubuhnya gemetar. Dia ibuku, Asi. Dia ibuku. Gila kamu. Wahyu menjambak rambutnya sendiri. Ia frustasi. Mas, aku lakukan ini buat kita. Buat kamu. Kita dibuang, dihina. Kamu lupa. Dulu kita dicaci maki sepupu, diludahi, dihina ibumu. Sekarang lihat hidup kita, Mas. Semua datang minta tolong. Kamu suka mobilmu bukan? Mobil sport keluaran terbaru. Apalagi, Mas? Ya, tapi didapat dengan mayat. Wahyu meraung. Dengan darah keluarga sendiri. Bahkan ibuku juga. Lalu sunyi, detik demi detik berlalu dalam ketegangan dingin. Sampai akhirnya Wahyu melangkah ke dapur, mencabut pisau dapur panjang dari gantungan. Kita harus mengakhiri ini sih. Asi mundur. Mas, tolong Mas Wahyu. Jangan, Mas. Apa yang kau... Wahyu telah gelap mata baginya. Ibunya adalah segalanya, tapi istrinya itu malah tega menumbalkan ibunya. Dengan satu gerakan brutal, dia menarik rambut istrinya, menekuk kepalanya ke belakang, dan pisau itu menggores leher jenjangnya sangat dalam. Darah mengucur deras membasahi lantai. Dengan mata gelap pisau itu mencabik lagi dan lagi, daging demi daging, mencapai urat dan tulang leher. Nafas panjang terakhir terputus dengan susah payah, seakan urat tempat bernafas lengket dan tak bisa lepas dari raga kesakitan yang dahsyat. Dengan pelukan dan mata mendelik lebar, trak, pisau terjatuh dari tangan Wahyu. Darah memancar ke dinding. Asi menggelepar, tersungkur jatuh di lantai kayu. Sunyi, Wahyu berdiri terengah-engah, tangannya gemetar, matanya berkaca-kaca. Tapi kemudian udara berubah, suhu turun drastis, lampu di dapur padam. Dari arah dapur terdengar tangisan lirih, bukan satu, ya 3 suara. Satu demi satu, pocong-pocong itu muncul dari kegelapan. Tubuh mereka melayang tanpa suara, menatap Wahyu dengan wajah-wajah hancur bercampur antara dendam dan penderitaan. Warni, ibunya, dan pocong gosong dengan mata bolong berdiri di depan panci bakso. Tapi bukan itu yang membuat Wahyu mundur. Satu pocong baru muncul, lebih besar, matanya mendelik, mulutnya ternganga lebar, lehernya sobek seperti Asi barusan. Tubuh itu masih basah oleh darah yang mengalir dari luka segar di leher. Wahyu menjerit, tapi kakinya tak bisa bergerak. Lalu keempat pocong itu menyerangnya.
tanpa menyentuh, hanya mendekat. Tapi setiap inci mendekat, tubuh Wahyu seperti dihimpit beban ribuan kilogram. Tenggorokan mengering, nafasnya tercekat, tangan Wahyu meraih leher, mencakar-cakar sendiri, lidahnya membiru, matanya melotot. Srek, srek, suara kafan menggesek lantai, menjadi nyanyian kematian. Akhirnya Wahyu jatuh di samping tubuh Asi, wajahnya membeku dalam jeritan yang tak pernah keluar. Pagi itu, warga menemukan warung bakso terkunci. Tidak ada jawaban meskipun pintu diketuk. Kemana ya? Biasanya udah buka tuh. Mana istriku lagi ngidam baksonya Asi lagi. Dan saat salah satu dari mereka memanjat masuk lewat jendela, astagfirullah, tolong! Pria itu berlari keluar beberapa detik kemudian dengan wajah pucat dan muntah di teras. Ada apa? Ada apa? Mati. Mereka mati. Di dalam rumah itu ada dua mayat, seperti saling membunuh. Tepatnya di dapur, panci besar berisi kuah bakso masih mendidih, mengeluarkan aroma bakso bercampur aroma busuk yang tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Vilandita. Waduh, warung bakso Mbak Asi. Jadi di sini berarti pesugihan lu udah pocong ya teman-teman. Memang ini banget ya. Banyak sekali konflik yang terjadi sebelum itu semua. Yang pertama pernikahan yang tidak direstui, hubungan yang tidak harmonis antara mertua dan menantu. Tapi memang sedari dulu begitu ya, mertua dan menantu ini kebanyakan nggak akur. Memang kebanyakan ya, tapi ya banyak juga yang akur seperti saya. Mungkin sama mertua saya akur ya kan. Teman-teman insya Allah akur semua lah ya sama mertua dan menantunya. Tapi di dalam kisah ini kita bisa menjadi pembelajaran bahwasanya apa yang sudah terjadi ya sudah, anaknya sudah menikah ya bangkit aja bareng-bareng. Dan di sini juga bagaimana seorang Asih yang muda goyah keimanannya, tapi yang saya soroti justru Wahyu sebagai seorang lelaki, sebagai seorang imam, pemimpin, dia harusnya bisa mengambil sikap. Jadi ya berarti kan dia kepengen juga nih Wahyunya nih kan, tapi karena mungkin dengan segala keterbatasan dia, ya sudahlah dia membiarkan Asih melakukan semuanya, dia menikmatinya juga sampai pada akhirnya justru dari darah keluarganya yang terus-terusan dijadikan tumbal. Yang pertama sepupunya yang sudah menghinanya, dan yang kedua ini yang puncaknya nih, ternyata ibunya saking udah keselnya, udah kaya dari kerja keras dia malah disuruh ceraiin, kan ngeselin banget ya. Ya apa namanya, secara manusia pasti akan merasa tersinggung lah ya untuk Asihnya sendiri. Tapi overall kisahnya keren banget ya. Apa namanya, di sini tidak seperti kisah-kisah pesugihan biasa ya. Jadi menurut saya complicated banget nih di dalam kisah ini, banyak sekali konflik, dan ini yang menurut saya menjadi lebih menarik dari kisah pesugihan warung bakso kali ini. Keren pakai banget. Dan terima kasih kepada Vilandita atas izinnya saya untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang punya komentar lain, buat yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya juga bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe-nya, yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Bebas ya, kirimannya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.